Happy Souls. Apa kabar? Kali ini kita bertemu kembali di channel ini. Saya harap kalian sehat semuanya. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang bahagia. Mungkin kalian berpikir, bahagia seperti apa yang saya maksud? Ya, salah satu kunci kebahagiaan adalah menerima kekurangan diri kita. Silakan menyimak video ini sampai habis supaya kalian tahu apa manfaat dan maksud dari topik kali ini. Tapi sebelum saya melanjutkannya, maka silakan klik tulisan subscribe berwarna merah supaya saya bisa mengembangkan channel ini dan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu klik gambar lonceng supaya kalian mendapat info-info terkini yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like juga. Semuanya gratis tanpa biaya. Yang pasti, tidaklah mudah untuk menerima kekurangan diri kita. Dan sering kita kecewa ketika kita membandingkan dengan kelebihan orang lain. Banyak orang yang masih berjuang dengan kesehatan mental. Mereka melihat di sekeliling mereka, teman-teman dan saudara mereka sudah sukses, sementara mereka belum mencapai impian mereka. Hal itu membuat mereka menjadi pesimis, seakan-akan kehidupan teman-teman mereka itu mulus tanpa masalah. Karena itu, diperlukan satu pemahaman untuk bisa menerima kekurangan diri sendiri. Belajar untuk menerima kekurangan diri dan mencoba untuk mencintai diri sendiri adalah kunci untuk merasakan hidup yang bahagia. Ada 7 tips tentang bagaimana cara menerima kekurangan diri. Tips sederhana ini akan menolong kita. Mari kita simak. Yang pertama, jangan khawatir akan pendapat orang. Jangan khawatir akan apa yang orang-orang katakan tentang kalian. Jadikan itu sebagai acuan. Kalian tidak harus membuat semua orang senang kepada kalian, karena hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Maka itu akan membuang waktu kalian saja, dan hanya akan menjadi penghambat perjalanan hidup kalian untuk meraih impian kalian. Karena tidak selalu apa yang orang-orang katakan itu baik untuk hidup kalian. Tips yang kedua adalah lihatlah keindahan dalam hal-hal sederhana di sekeliling kalian. Belajar bersyukur dengan melihat hal-hal di sekeliling kalian yang mungkin jarang kalian perhatikan sebelumnya. Tentang keluarga kalian yang mencintai kalian, tentang kebun hijau yang menyegarkan pandangan, atau hal sederhana yaitu nafas dan udara yang bisa kalian hirup secara gratis setiap hari. Itulah anugerah yang sering kita dapatkan dari Tuhan, tapi sayangnya kita sering tidak menyadarinya. Bersyukur tidak hanya membuat kita mempunyai perspektif yang baru atau pandangan yang baru, tapi juga penting untuk menemukan kesenangan dan cinta kepada alam, kepada sesama, serta kepada Sang Pencipta. Hal-hal itu akan melembutkan hati kita dan membuat kita menjadi orang yang cinta akan damai. Tips yang ketiga, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Tuhan menciptakan tiap orang itu unik ya. Jadi tidak ada gunanya membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena kita adalah versi terbaik dalam kehidupan kita sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat dasar, yaitu suka bersaing. Jika kalian membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sebenarnya itu wajar aja. Asalkan itu bertujuan yang positif, yaitu memacu kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Gunakan energi kalian untuk hal-hal yang positif saja. Tips yang keempat, jangan ragu untuk meninggalkan teman-teman beracun atau toxic people. Jangan takut memutuskan melakukan hal itu, karena ini merupakan hal yang penting dan dapat membebaskan kalian dari pengaruh buruk mereka, meskipun mungkin akan menyakitkan kalian. Orang-orang toksik itu bisa jadi adalah komunitas olahraga kalian, teman kerja, atau siapa saja di lingkungan pertemanan kalian yang menghabiskan energi kalian dan menurunkan semangat hidup kalian karena bad vibes mereka.
ingatlah untuk selalu melindungi energi kalian dari hal-hal negatif. Nah, tentang siapakah toxic people itu, saya akan membahasnya di video selanjutnya, supaya kita lebih waspada, karena mereka bisa mempengaruhi emosi kita dan menjadikan energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tips yang kelima, bersikaplah baik kepada diri kalian sendiri. Berbicaralah yang menyenangkan tentang diri sendiri. Jangan mengatakan hal yang negatif tentang diri kalian. Manjakanlah diri kalian, jangan hanya pada saat hari-hari tertentu, atau pada saat ulang tahun misalnya, atau anniversary. Kalian bisa merayakan satu pesta kecil, mungkin hanya berdua dengan pasangan, atau dengan sahabat, atau dengan keluarga, atas prestasi yang telah kalian raih, misalnya dalam hal penyelesaian tugas lebih cepat dari yang ditargetkan, atau mungkin prestasi di kampus, atau mungkin tempat kerja, atau apa saja. Hal itu akan membangkitkan semangat kalian untuk bisa menghargai upaya atau kerja keras yang telah kalian lakukan. Dan ingat, hal positif yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, itu ada seperti doa yang akan terjadi dalam hidup kita jika kita meyakininya. Yang keenam, menerima keadaan saat menyadari kita telah melakukan kesalahan. Jadikan kesalahan itu sebagai suatu pembelajaran dan koreksi untuk menyadari bahwa kita memang tidak sempurna. Dengan bertambahnya usia, maka biasanya semakin banyak tekanan dan ekspektasi dari lingkungan kita yang akan kita rasakan. Ketika kita membuat suatu kesalahan, maka hal itu seperti sesuatu yang sangat buruk dan membuat kalian merasa gagal atau frustasi. Jadi, lupakanlah suara-suara dan ekspektasi dari orang-orang luar itu yang mengatakan bahwa kalian harus melakukan hal yang sempurna. Tips yang ketujuh, fokuslah dengan kelebihan kalian. Kalian pasti punya kelebihan, misalnya main musik, melukis, olahraga, dan sebagainya. Maka fokuslah kepada kelebihan-kelebihan itu. Hal itu akan membuat kalian lebih produktif dalam menjalani hidup. Dan satu hal yang perlu kalian sadari, bahwa memang akan selalu ada orang yang akan menghalangi kalian dalam meraih impian, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi halangan-halangan tersebut, untuk lebih fokus lagi kepada impian kalian. Rintangan itu bisa berasal dari teman kerja, atau mungkin bisa dari keluarga kita sendiri. Maka kalian harus bisa menjadi orang dengan pemikiran terbuka, bisa menerima hal-hal baru, bisa menyesuaikan dengan keadaan, dan bisa berubah. Menjadi diri sendiri, menjadi orang yang mempunyai prinsip hidup, dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Selamat mempraktekannya. Dan selamat menjadi jiwa yang bahagia. Dan selanjutnya, apabila kalian suka dengan apa yang saya bahas di video ini, maka silakan memberikan komen, masukan, atau saran, atau mungkin jika kalian punya masalah dan kita bisa membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam.